kucing lucu banget sih kucing. Bu Alis, boleh minta tolong nggak woro-woroin kalau misalkan sudah mulai gitu tuh? Di grupnya? Iya. Boleh. Suara mau di sini? Halo, assalamualaikum Bunda. Guys, nanti keep silent please ya. Bagusnya kan di situ ya, di belakang ini, di depan. Oh ya. Nanti kita mengundang Bu Dokternya ketika udah banyak penontonnya aja ya Bu Dil ya. Sekarang kita masih ini dulu. Udah. Nanti Bu, pas Bu Dokter joinnya pas udah banyak penontonnya aja tuh. Halo, Bu Alfi. Ini ya, Pak Alif yang di seminar tuh. Aku ngirim ini ketumpuk jadinya. Hujan tah. Dah. Halo, assalamualaikum Bunda. Oke, sembari menunggu bunda-bunda yang lain gabung ya Bun ya. Kita tunggu dulu bunda-bunda yang lain ya sembari kita menunggu jam 1 sebelum kita undang Bu Dokternya. Mangga Bun, boleh share linknya ya Bun ya. Share linknya ke bunda-bunda yang lain supaya kita bisa berbagi ilmu bersama di hari ini. Karena hari ini kita dengan tema yang berbeda lagi dari minggu kemarin ya Bun ya.
Mangga Bunda bisa share linknya biar teman-teman Bunda juga belajar bersama kita di sini ya Bun. Bu, minta tolong share linknya Instagram tuh Bu. Soalnya Instagram aku delete, memori penuh. Harusnya WA yang di delete ya. Oke Bun, boleh sambil rebahan, boleh ya, kita belajarnya sambil rebahan. Bun masih ini Bun, gimana Bun puasanya Bun? Di luar panas banget ya Bun ya. Boleh share linknya ya Bun ya, biar nanti kita belajar bareng-barengnya bisa rame di sini. Bunda bisa siapin pertanyaannya juga, barangkali mau ditanyain sama Bu Dokter nanti ya Bun, oke? Oh, kalau sudah 10 ya Bun ya, kalau sudah 10 penonton kita boleh langsung undang Bu Dokternya untuk masuk ke sini. Ayo satu orang lagi ya Bun ya. Oke, yuk kita mulai ya Bun ya. Kita undang dulu Bu Dokternya. Ntar. Ntar ya Bun. Udah posisi enak banget. Enggak, barangkali kan belum ada komunikasi. Halo, assalamualaikum Bu Dokter. Bertemu lagi di hari ini, alhamdulillah. Halo Bu Ines. Iya. Iya, sehat Bu Ines? Alhamdulillah Bu. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang vibes Ramadan ya Bu ya. Puasa di luar panas banget Bu. Benar. Nanti sore hujan. Iya, hujan beradem ya. Tapi di sini kita belajar bisa sambil rebahan ya Bu Dokter ya. Bisa sambil di rumah belajar bareng Bu Dokter di sini. Iya betul, boleh banget. Oke, langsung kita buka ya Bu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bunda-bunda semuanya. Di sini terima kasih banyak untuk Bu Dokter yang telah menyempatkan waktunya lagi untuk berbagi ilmu bersama dengan TK Khalifah Al-Qolam. Dan terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah gabung ya, yang mau pinter bareng bersama kita ya, mengenai psikolog anak. Dan hari ini kita mengambil tema yaitu temanya adalah, bentar ya Bu ya, temanya itu adalah makan sehat, anak bahagia, mengatasi picky eater. Ya, ternyata nggak cuman orang dewasa ya Bu ya yang pilih-pilih soal makanan, ternyata anak-anak juga banyak gitu yang pilih-pilih soal makanan. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya ya, saya selaku host, yaitu guru TK Khalifah Al-Qolam, saya mengajar di kelas B dan dengan narasumber Ibu Dr. Tati
Meilani SPKJ. Sebelum itu izinkan saya untuk menyebutkan CV-nya dulu ya Bu ya. Di tahun 2006 sampai 2007 sebagai dokter umum pada Klinik Amanah Cimalaka Sumedang, dan untuk 2007 sampai 2008 dokter umum pada RS Pertamina Klayan Cirebon, dan di tahun 2009 sampai 2014 dokter umum pada RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, dan 2018 sampai sekarang sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. Dan 2020 sampai dengan sekarang dokter spesialis kedokteran jiwa di RS Medimas, Kota Cirebon. Dan 2023 sampai sekarang juga sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di Mental Health Care MHC Kota Cirebon dan founder MHC Cirebon. Boleh tepuk tangannya dulu ya Bun ya untuk materi kita kali ini dan yang kemarin juga. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Bunda karena telah menyempatkan waktunya ya untuk berbagi ilmu dengan kita semua di sini lagi dan lagi. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Kita bakal ngobrol terus nanti di sini sampai kita jadi pinter semuanya ya Bu ya. Amin. Ya. Bu Ines, belum muncul videonya. Video Apa tampilannya kok belum? Oh, berarti sinyalnya ya Bu ya. Benar ini. Berarti sinyalnya Bu di sini ada belum muncul ya Bu? Iya. Bunda-bunda Ya, boleh tes komen ya Bun ya. Bunda-bunda boleh tes komen. Ini udah muncul belum Bun untuk gambarnya Bun? Soalnya di sini ada kelihatan, cuma barangkali jaringan ya. Boleh bantu komen ya Bun ya. Ini udah ada belum Bun? Udah muncul belum Bun gambar Bu Ines dan juga Bu Dokter di sini? Bu Ibu Guru, ada gambarnya nggak sih Bu Ibu? Bu Al? Muncul 2 layar pembicara. Oke, alhamdulillah. Di Bu Dokter udah muncul belum Bu? Apa di saya aja ya? Nggak ada ya? Jaringan ibunya tak Bu? Oke, sebentar. Kalau di sini ada 2 katanya. Ada ya? Ada. Oke. Saya Sudah muncul Bu? IG live nih udah lama. Masih belum ini ya? Masih keluar dulu. Oh ya, boleh. Mungkin sinyal ya Bu ya? Iya. Oke, sudah 15 bunda-bunda nih yang mau belajar bareng kita ya hari ini ya Bunda ya. Boleh share link ya Bun ya, share link ke bunda-bunda yang lain ya. Berbagi ilmu, berbagi manfaat hari ini, bulan Ramadan penuh berkah. Nah, nanti kita undang lagi Bu Dokternya karena tadi Bu Dokter jaringannya sudah kita invite. Halo, assalamualaikum Bu. Sudah muncul Bu? Waalaikumsalam Bu Ines. Sekarang udah muncul Bu? Cuma saya aja ya, tapi mungkin tampilan sayanya ya. Iya, tapi kalau di bunda-bunda yang lain alhamdulillah 2 layar katanya. Iya. Ya wes nggak apa deh Bunda, nanti lihat Bu Inesnya pikol sendiri aja ya Bun nanti. Ya langsung nanti. Iya. Tapi suaranya ada kan ya Bun ya? Ada suaranya muncul, terdengar. Oke Ibu, sebelum nanti kita beralih ke materi Bu Dokter ya, sebelumnya Bu Ines mau ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah menceritakan pengalaman pengalaman lucu tentang menghadapi picky eater ini Bu. Jadi karena Bu Ines ini kan ngajar di kelas B ya Bu ya. Bu, rame banget Masya Allah, tabarakallah. Boleh tutup Bu. Jadi di kelas itu kan nggak semua anak itu suka makan makanan yang sehat ya Bu Dokter ya. Dan pastinya ada juga anak yang cuma membawa
permen-permen gitu Bu setiap hari. Berarti itu kan sudah termasuknya picky eater ya Bu ya. Dan ketika dibawakan bekal itu anaknya malah nggak dimakan, hanya 1 sendok 2 sendok saja itu Bu. Jadi jatuhnya dia kadang tantrum karena mungkin dia lapar gitu ya Bu ya. Iya, bisa. Itu sih Bisa. untuk pengalamannya gitu, pengalaman di kelas ya. Oke Bunda, dari saya cukup segitu ya Bunda. Langsung kita lanjut dan masuk ke pemateri yang terhebat kita. Mangga kepada Ibu Dokter Tati, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ines, Bu Dila ya sebagai Kepala Sekolah Al-Qolam, TK Al-Qolam, mengundang kembali saya. Senang sekali saya bisa berbagi ya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan sesuatu ya buat teman-teman, buat bunda-bunda. Kita sama-sama belajar ya, saya pun sama-sama belajar. Saya punya 3 anak. Yang pertama usia mau 17 tahun, yang kedua usia 13, yang ketiga 6 tahun. Ya, dari pengalaman punya 3 anak itu juga pastinya saya pun menghadapi problema ini nih, picky eater. Ya, jadi kita sharing bersama ya bunda-bunda. Kita mulai ya, Bu Ines. Picky eater itu apa sih ya? Saya mau kasih gambaran ya bahwa anak picky eater itu selektif, jadi pilih-pilih. Ya, dia tidak mau menerima semua jenis makanan, gitu ya. Kalau menurut Ida itu minimal dia itu hanya mau 1 jenis makanan di setiap kelompok makanan, misal karbohidratnya cuma 1, proteinnya cuma 1, protein hewani, protein nabati, dan seratnya juga hanya minimal 1. Ya, ada yang malah tidak mau serat atau tidak mau sayur sama sekali. Itu definisi picky eater ya. Nah, picky eater ini dikatakan juga merupakan bagian dari perkembangan seorang anak. Ya, kok seperti itu. Nah, anak itu bertumbuh ya dan berkembang ya bunda-bunda. Perkembangan itu mencakup keterampilan dia ya dalam usia tertentu. Anak ini mengembangkan namanya kemandirian ya, biasanya pada anak-anak toddler ya itu akan banyak menolak, nggak mau gitu ya. Jadi itu sebetulnya di balik itu adalah dia ingin punya sebuah kemandirian ya, kebebasan memilih itu, tidak selamanya apa yang dipilihkan oleh orang tua ya. Jadi itu dikatakan merupakan sebuah bagian dari perkembangan mental seorang anak ya. Tapi terkadang adalah orang tua jadi khawatir juga ya bunda, pastinya kalau anak kok nggak mau gitu ya, makan ini nggak mau, makan itu nggak mau gitu ya. Dia nanti takutnya dikhawatirkan kekurangan zat-zat gizi ya, misalkan kalorinya kurang ya, atau misal vitamin mineralnya jadi kurang gitu ya. Jadi memang sebagai bunda pastinya kita pengen yang ideal ya bunda-bunda, pengen anak tercukupi semua kebutuhan gizinya, berat badannya bagus gitu ya. Nah di sini tantangan yang besar ya buat kita menghadapi picky eater ini ya. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat ya, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Nah, tadi penyebab pertama memang itu bagian dari perkembangan. Nah, yang keduanya apa? Bisa juga ada faktor genetik ya, dikatakan misalkan di tua salah satunya atau keduanya juga sensitif terhadap tekstur, rasa, warna, itu bisa juga akan dialami oleh si anaknya ya. Jadi karena dia nggak suka misalkan tekstur yang lembek gitu ya, dia akan anaknya pun tanpa disadari menerapkan seperti itu gitu ya.
Kemudian bisa juga faktor psikologis ya, contohnya misalkan dia lagi perkembangan lagi pengennya lari-lari, lagi pengennya bermain gitu, sehingga tidak mementingkan atau tidak fokus untuk kebutuhan makannya gitu. Bisa juga meniru orang sekitar ya, misalkan di sekitarnya memang makannya itu aja, itu bisa ya. Atau bagi kita atau ibu bunda-bunda yang sibuk gitu ya, atau misalkan harus bekerja juga, kadang kan tidak mudah ya menyiapkan makanan untuk anak-anaknya ya, sehingga cari yang praktis gitu ya, cari yang praktis sehingga anak juga ya cenderung sukanya itu aja gitu ya. Bisa penyebab lainnya ada juga faktor lingkungan ya, misalkan di keluarga nih sering maksa gitu, harus gitu, ini kamu harus makan ini, kamu harus mau gitu, ini bagus ya. Semakin dipaksa dia semakin nggak mau tuh, semakin menolak gitu ya. Jadi memang multifaktor nih, kita nggak gampang juga menemukan penyebab si picky eater ini ya. Kalau bunda-bunda dalam kondisi ini lagi bingung ya, lagi kesel, lagi merasa gagal gitu ya, nah itu yang ada jadinya kita punya beban emosional gitu ya. Nah jadi untuk menghadapi masalah picky eater ini, kita pertama kali adalah atasi diri sendiri dulu ya. Kadang kita merasa gagal membandingkan sama kok anak orang mau gitu, kok anak saya nggak mau gitu. Stop dulu ya. Setiap anak itu kan unik, nggak bisa disama-samakan, nggak bisa kita banding-bandingkan ya. Jadi kita nerima dulu nih, oh anak saya seperti ini ya, berarti kita perlu menilik apa ya faktor-faktor penyebabnya gitu. Dan harus bisa berpikir jernih dulu nih ya, jangan sampai udahlah bodo amat gitu misalkan, atau misalkan ya udah mau gimana lagi gitu ya. Ada kadang bertahun-tahun keadaan anak nggak mau makanan yang bervariasi ya, tidak bisa berubah gitu ya, karena memang mungkin udah desperate Biasaan. orang tua atau bundanya ya. Iya. Gitu. Itu dulu ya, Bu Ines. Ada feedback apa nih? Oh ya. Jadi memang dipengaruhi beberapa faktor ya Bu ya, itu ya. Termasuk genetik juga. Karena mamaku itu kan nggak suka durian ya Bu. Dan sampai sekarang aku nggak suka durian Bu. Nggak suka juga. Padahal ya? pas kecil nggak suka. Padahal pas kecil tuh dikenalin juga sama durian. Tapi karena mamaku tidak suka ya Bu, ayahku pun nggak suka Bu. Jadi di anaknya tuh nggak suka lagi gitu. Walaupun itu entah permen rasa durian pun nggak suka jadinya. Iya. Itu faktor genetik ya Bu ya. Betul. Iya. Sangat kuat juga biasanya pengaruh orang tua ke anak. Iya. Kalau misalkan dari faktor pembiasaan juga termasuk ya Bu ya? Iya. Bisa jadi misalkan udah terbiasanya, misalkan anak suka makan nasi telur. Yang disediakan orang tuanya itu juga gitu, nasi telur, jadi terus menerus terbiasa hanya itu, dia nggak mau coba yang lain. Nggak mau yang lain gitu ya Bu? Nggak mau yang lain gitu, karena udah kenal, udah nyaman, dia takut mencoba yang lain. Kita lanjut ya, berarti kita bahas gimana ya menyiasatinya ya. Iya, cara menyiasatinya. Oke. Memang kalau dikatakan mudah, pastinya enggak ya, tidak ada yang mudah. Mengasuh anak itu tidak mudah. Saya pernah baca buku
kalau mudah hadiahnya paling kupon atau pulsa gitu ya. Tapi kan kita mengasuh anak nih hadiahnya surga gitu ya bunda-bunda ya. Jadi memang kita siap dengan kenyataan dulu ini nggak mudah gitu. Jangan menerapkan standar tinggi dulu gitu ya. Kita kondisikan mindset kita dulu nih orang tuanya bundanya ya, bahwa ini bisa dirubah kok, anak saya masih bisa diajari atau dibiasakan lagi nih makan yang lain gitu, bukan stuck begini terus gitu ya. Kita perlu menumbuhkan harapan di diri kita dulu nih ya, keyakinan bahwa ada cara, ada solusi gitu ya. Jadi memang yang keduanya butuh perjuangan nih bunda-bunda, butuh effort yang tidak sebentar dan tidak gampang juga ya. Jadi kita siap dulu nih secara mental ya, jangan sampai mudah menyerah nantinya gitu ya, bahwa mengatasi anak supaya nantinya mau makan berbagai macam makanan itu perlu kegigihan, perlu kesabaran, perlu ketekunan gitu ya. Kemudian nanti kalau kita udah siap nih ya secara mental, udah niat, pokoknya aku niat pengen merubah ya anak supaya lebih mau makanan yang beragam. Pertama kita cari ilmunya ya. Nah bunda-bunda di sini kan yang mengikuti IG Live ini mudah-mudahan yang memang sedang memerlukan dan sedang butuh informasi gitu ya. Jadi kita sepanjang hidup perlu mencari tahu, perlu mencari ilmu ya, kan menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat gitu ya. Saya pun juga masih selalu belajar nih. Sebetulnya kalau dari ilmu psikiatri ya, ilmu kedokteran jiwa, ini juga nggak dibahas nih di dalam teori gitu ya. Kita perlu otodidak juga ya, perlu belajar berbagai hal ilmu-ilmu baru gitu ya. Pertama kita mencoba dulu bertahap ya, jadi kita nggak bisa juga langsung misalkan anak hanya suka mie gitu, terus kita mau kenalkan nasi langsung aja mie ganti nasi, pasti geran-geran pasti dia nggak akan mau gitu ya. Jadi sesuatu anak itu perlu dikenalkannya secara bertahap ya, kenalkan bersama makanan yang dia suka, yang dia sudah suka gitu ya. Misal dia suka nasi dan tempe ya, tambahin tuh di samping tempenya misalkan bayam yang digoreng kering gitu ya, yang ditepungin seperti itu ya. Biarkan dia mencoba atau memikirkan dulu ini mau dicobain apa enggak ya gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksa, tidak boleh ayo itu dimakan, ayo itu dihabisin gitu ya. Kita coba pendekatan seperti menggoda dia supaya mau mencoba. Ini baru loh, ini kalau kamu makan ini nanti seperti superhero atau bisa kuat seperti zaman dulu kita saya kecil itu Popeye itu makan bayam gitu ya. Jadi itu bisa kita ceritakan ke anak gitu ya. Jadi membuat dia sendiri yang memutuskan aku mau nyoba gitu ya. Kalau misalkan dia nyobanya cuma sedikit gitu ya, it's okay, kita beri apresiasi ya. Wah kamu hebat mau coba ya, walaupun tidak dihabiskan itu tidak apa-apa ya, karena anak itu mau menghabiskan kalau sudah menurut penelitian katanya 7-15 kali dikenalkan, dikasih lagi gitu ya, dipaparkan pada makanan yang dia belum sukai gitu ya. Kemudian buat suasana menyenangkan ya, kita nggak boleh membuat anak tertekan. Awas sih kalau dihabisin nanti nggak boleh main gitu ya. Jangan sampai mengancam anak
sehingga dia timbul cemas gitu ya. Kalau udah cemas duluan, jadi dia tidak punya rasa pengalaman yang positif ya ketika makan gitu ya. Kemudian bisa dikreasikan gitu dengan warna, tekstur atau cara mengolahnya berbeda gitu ya. Misalkan biasanya digoreng, dicoba ayamnya misalkan dibakar, dipanggang gitu ya. Jadi supaya dia mengenal berbagai rasa dari cara mengolah yang berbeda. Gitu. Terus juga jangan jadikan makanan sebagai hadiah ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau kamu makan ini nanti dikasih permen, wah, nanti tujuan dianya bukan menyukai makanan ya. Iya, dia bikin permennya. Iya, itu mau ubah sudut pandang jadi ya Bu, mau ubah pola pikir anak ya Bu jadinya ya. Iya, jadi mementingkan rewardnya bukan makannya seperti itu ya. Bisa juga coba dengan makannya berbagi bareng-bareng nih, misalkan kakaknya makan apa gitu ya. Nah biasanya anak kecil tuh gampang tergoda kalau melihat ada yang makan sesuatu itu dengan lahap gitu. Jadi ada baiknya pengen gitu ya Bu. Iya, cari temen yang makannya udah mau berbagai macam misalkan gitu. Jadi supaya dia melihat contoh anak itu kan meniru ya. Jadi dia bisa tergoda. Oh ternyata oh iya enak juga gitu ya. Saya pernah lihat film Nusa Rara itu kan Rara tuh nggak suka bayam tuh ya, terus si kakaknya Nusanya suka tuh gitu. Nah, jadi si Raranya tergoda juga tuh makan gitu ya, makan bayam gitu ya. Terus bisa juga dengan misalkan dengan humor gitu, misalkan oh ini kalau makan ini nih nanti kamu misalkan bisa punya kemampuan yang seperti superhero gitu ya. Jadi anak itu kan imajinatif. Jadi kita nggak bisa serius-serius amat pakai logika gitu ya. Bikin aja anak sedang membayangkan oh dia jadi super kuat, berotot gitu ya. Gitu. Dulu saya pas kantor anak saya sekolah itu ada lagu bagus banget tuh ya Bu Ines yang dulu aku nggak suka bayam gitu ya gitu. Anak-anak itu di rumah jadinya terngiang-ngiang tuh si syair lagunya gitu ya. Iya, apalagi di akhirnya kan ada ini ya Bu, ada pesan yang disampaikannya gitu kan. Kalau kita makan jadi matanya sehat, terus badannya kuat. Atau cemerlang seperti itu. Iya, itu menanamkan kepikiran alam bawah sadar. Ya, jadi tanpa sadar mereka juga jadi tergerak gitu, termotivasi. Ya, jadi intinya memang kita ibu atau bunda-bundanya perlu berempati dulu ya, merasakan oh mereka tuh seperti apa sih sebagai anak nggak suka makan bervariasi tuh gitu ya. Kemudian kita mencari ide ya, harus lebih kreatif ya, bisa dibikin karakter gitu ya, supaya anak lebih senang ya, lebih bersemangat ketika makan. Itu ya. Terus ada juga yang ada istilahnya itu food chaining, jadi peralihan dari makan yang dia suka ke makanan yang baru gitu. Jadi kita misal nih seorang anak nih hanya suka makan nasi gitu ya, nasi putih. Nah kita nggak bisa langsung kasih misal kentang gitu ya atau perkedel gitu ya, tapi nasi putih kemudian diganti ke nasi uduk gitu kan. Nasi uduk ada rasa-rasanya ya, gurih-gurihnya. Nanti habis nasi uduk misalkan nasi kuning gitu ya,
oh warnanya jadi berubah juga gitu ya. Tadinya putih jadi kuning gitu ya. Dari nasi kuning kan berubah jadi nasi apa yang dikepal-kepal yang dibulet-bulet gitu ya, yang udah ada dicampur rumput laut atau apa namanya isian-isian gitu ya. Nah nanti dari nasi yang bulat itu, nasi bulatnya dicelup telur digoreng. Nah nanti setelah dia udah familiar sama nasi yang digoreng itu, kita kasih perkedel kentang yang digoreng. Ya, jadi diselipin sayur ya Bu ya. iya, Diselipin makanan-makanan gitu ya. Ketika udah menyelip-nyelip tertarik gitu. sama tuh Menyembunyikan ya. nyelip-nyelip. Berarti peran Bunda ini penting banget ya Bu ya, dari apa namanya untuk pola makan sehat ini. Karena ada juga bundanya yang memang apa namanya pengennya satset ya Bu, nggak mau hal yang riweh gitu kan, pengennya yang cepet tapi pengen hasilnya tuh anaknya suka makan sayur, suka makan semuanya gitu. Jadi ya kan proses dengan hasilnya kan berbeda ya Bu ya. Iya, Kalau betul. misalkan orang apa namanya effort banget gitu sampai mengenalkan semua makanan ke anak-anak, pasti anak pun hasilnya bakal ada yang disuka ya Bu ya dari Iya. sayur itu ya. Iya, ya, tidak akan mengkhianati usaha ya hasil itu, walaupun memang harus bersabar gitu ya proses bertahap seperti itu. Oke, ada lagi Bu Ines yang mau dibahas, ditanyakan? Ini Bu tadi udah dibahas semua sih Bu ya, dari yang cara mengenalkan apa namanya makanan sehat yang menyenangkan. Tadi kan udah Ibu jelasin ya Bu ya, untuk dibentuk karakter gitu kan ya Bu. Tadi udah dibahas semua. Sekarang boleh sesi tanya jawab ya Bunda ya. Bunda boleh komentar Bun. Karena ini waktunya banyak ya Bun ya, kita kasih waktu. Boleh untuk bunda-bunda kalau misalnya mau tanya, boleh ketik ya Bun ya. Ketik komentar, nanti bisa saya bacakan Bun komentarnya. Mangga Bunda, kalau yang mau tanya boleh langsung diketik ya Bun ya. Nah sebelum itu, aku seperti biasa Bunda, mau promosi dulu ya. Promosi sekolah sekaligus MHC. Bunda-bunda kalau misalkan mau konsultasi kesehatan mental dan psikolog anak, Bunda bisa langsung datang ke klinik MHC Cirebon ya Bunda ya? Ya, di Jalan Brigjen Darsono nomor 10 ya. Di Jalan Brigjen Darsono nomor 10 Bun. Di situ nanti bertemu dengan Ibu Dokter Tatih Meilani ya Bunda ya. Ya, betul. Nama IG-nya apa Bun? Nama IG-nya boleh tuh di follow. Nama IG-nya MHC Cirebon. Ya, ada juga di sini psikolog anak, ada hipnoterapis, ada terapis anak. Ya, kita tim terdiri dari beberapa profesi. Berarti kalau untuk orang dewasa ada nggak Bu di situ Bu? Ada. Ada juga. Iya, psikolog dewasa ada, psikolog anak ada. Bu Ines ke sana bisa ya Bu ya? Harus dicek Bu. Oke, mangga Bunda. Apakah sudah ada yang bertanya Bun? Ayo Bun, nih mumpung dijawab langsung sama pakar ahlinya nih Bun ya. Iya. Oh ya, sama ini juga Bu. Kalau di sekolah kan suka ada juga makan bersama ya? Iya, Iya. Makan sehat juga ada. Iya, sebetulnya itu momen buat anak bisa mengenal atau apa mencoba makanan yang baru ya. Walaupun awalnya emang nggak suka makanan itu, tapi karena teman-temannya pada makan, jadi mau nggak mau dia nyoba ya Bu. Nggak apa-apa, walaupun misalkan nggak banyak gitu, cuma 1 gigit 2 gigit itu sudah progres loh, sudah sebuah tahap untuk maju gitu. Mangga bunda-bunda boleh ya Bun yang mau tanya ya Bun, boleh langsung ketik di komentar ya Bun ya. Silakan bunda-bunda. Nah ini untuk PPDB sekolah Bunda. Sekarang kita sudah masuk ke gelombang 2 ya Bun ya. Gelombang 2 kita masih ada promo Bun. Nih Bunda kalau misalkan mau daftar ya Bun, bisa langsung DM atau chat ke nomor WA yang sudah tertera di Instagram ya Bunda ya.
Karena di sini program unggulannya itu beda dari yang lain, Bun. Ini ada entrepreneur, content creator skill, terus digital time, dan juga observasi psikolog. Termasuk juga dengan sekarang nih parenting ya, parenting bersama ibu dokter. Yang sudah ini ya Bu ya, Masya Allah, tabarakallah sekali, kita bisa langsung belajar gitu. Walaupun nggak datang langsung ke sekolah, tapi kita bisa di rumah gitu sambil belajar ya Bu. Iya, dimanapun, Jadi kita kapanpun, sekarang iya, teknologi ya. memudahkan ya Bu ya, memudahkan bunda-bunda yang mau belajar gitu kan. Kita memfasilitasi kemudahan-kemudahan itu. Ayo Bun, yang mau tanya boleh ya. Nah Bu, sebelum ini ya Bu, bunda-bunda pada nanya, boleh nggak Bu kalau Bu Ines nanya Bu? Boleh, Bu Neng. Mangga, Bu Neng. Kalau misalkan picky eater itu sudah tertanam sampai dia dewasa di usia 25 tahun ya Bu. Kayak dia tuh pengennya makannya perdagingan terus Bu, ayam-ayaman, kayak misalkan makanan sayur itu dia kurang suka. Apakah hal itu bisa diatasi atau memang sudah polanya seperti itu nggak bisa diubah atau gimana Bu? Kalau di usia dewasa Bu. Seharusnya memang masih bisa, masih ada kesempatan ya. Tinggal bagaimana memulainya gitu. Dia harus ditumbuhkan dulu motivasi. Misal gitu ya, dikasih informasi-informasi bahwa sayuran itu penting mencegah kanker gitu ya, melancarkan pencernaan gitu. Dia ketika pola makan yang tidak seimbang maka bisa memicu risiko penyakit gitu. Jadi perlu dia digugah dulu, disadarkan tentang masalah yang ada sekarang. Mungkin awalnya nggak apa-apa, kok sih nggak ada masalah gitu ya. Jadi tidak ingin berubah gitu. Tapi kalau misal ya orang-orang terdekatnya ada yang menyadari, ya lebih baik diberikan informasi dulu ya, karena kalau mungkin dia belum tahu aja gitu dampak ketika makanan tidak seimbang. Berarti kalau di usia dewasa itu lebih ke mengenalkan manfaatnya ya Bu ya? Iya. Karena kan dia sudah bisa berpikir secara menyeluruh gitu ya Bu. Kalau bisa diajak ngobrol secara manfaat gitu udah bisa langsung ya Bu ya. Beda dengan anak-anak, kalau anak-anak harus dibuat yang secara menyenangkan gitu ya Bu. Betul. Metodenya kalau untuk dewasa pasti lebih dengan komunikasi ya, percakapan yang dia sampai paham, kemudian sampai punya kesadaran diri gitu. Kalau nggak kesadaran diri nggak bisa juga ya. Jadi orang bisa berubah kalau dianya sudah menyiapkan gitu, sudah memerlukan, merasa perlu. Ya. Atau bisa juga di hipnoterapi bisa tuh kalau udah dewasa ya. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter sudah menjawab pertanyaan Bu Ines. Sekarang ini bunda-bunda hayu Bun, kemarin banyak banget tuh yang nanya sampai ada yang belum kebaca kemarin karena waktunya sudah 1 jam. Iya. Mungkin yang hadir di sini bunda-bundanya anaknya umur berapa ya? Boleh Bun, boleh share di sini Bunda di rumah anaknya usia berapa Bun? Boleh komen ya Bun ya. Di sini bunda-bunda usia anaknya berapa tahun nih Bun? Ada yang masih usia PAUD kah atau usia sekolah dasar nih Bun? Boleh komen ya Bun ya. Boleh kita berbagi info, sharing-sharing di sini Bun. Boleh kalau misalkan Bu, ini anakku tuh susah banget loh, makanya gimana, boleh Bunda tanyain aja. Ya mangga, gimana kalau ada sehat? Oh ya, Bu Ines, kalau masalah picky eater itu lebih gampang atau lebih mudah kalau makin muda usianya ya. Kalau makin dewasa, makin usianya bertambah itu agak
lebih sulit dibandingkan kalau masih muda, masih kecil. Ya. Karena kalau udah dewasa itu kan merasa punya identitas atau apa, merasa punya hak, punya kebebasan sendiri gitu. Jadi nggak nggak masuk dikasih tahu sama orang-orang gitu. Berarti sama kayak orang belajar ya Bu ya, kan katanya kalau belajar itu lebih mudah ketika masih kecil, bagaikan melukis di atas batu ya Bu. Kalau misalnya udah besar di air gitu kan, jadinya susah gitu nempelnya gitu ya Bu ya. Betul banget. Berarti ini usia-usia TK ini usia-usia bener sih golden age, yang memang benar-benar tuh harus dibiasakan dengan hal yang baik ya Bu ya. Ya, Baik dari segi pun ya, makan juga harus baik gitu. Dan jangan lupa pengasuh sama keluarga yang tinggal satu rumah itu perlu kompak. Ya kalau misalkan ibunya nggak ngasih permen, ayahnya ngasih permen, nah itu nanti anak bingung ya. Dia akan pilih yang sesuai keinginan dia saja gitu. Jadi tetap butuh dukungan juga dari orang-orang yang terdekat gitu ya, yang mengasuh bersama, misalkan neneknya gitu. Kalau nggak satu visi misi, nggak satu keputusan, nanti sulit merubahnya. Ya. Ayo bunda-bunda, ini bunda-bunda lagi pada masak tak Bun, buat menu maghrib apa nih Bun menunya? Kayaknya lagi pada masak deh ini. Menu bukaan. Mau bukber kan? Ini udah bikin rencana. Halo Bu Anis, Bunda Bram nih baru masuk ya Bun. Bun habis masak tak Bunda? Yuk yang mau nanya sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Bunda ya. Bagi bunda-bunda yang punya pertanyaan yang belum terpecahkan, sekarang mumpung ada pakarnya, mumpung ada Bu Dokter, bisa langsung disikat habis jawabannya sama Bu Dokter nih. Ya, mangga Bunda yang mau tanya boleh langsung ketik komen di bawah ya Bun ya, biar nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Bunda Bram, ini Bunda Bram mau nanya nggak nih Bun? Bunda-bunda di sini udah pada follow Instagramnya belum Bun? Jangan lupa follow Instagram TK Khalifah Kolam sama MHC Cirebon ya Bun ya, karena banyak info-info menarik dan bermanfaat untuk bunda-bunda. Nah itu ada pertanyaan nih Bun, izinkan saya untuk membacakan ya Bu ya. Dari Bunda Zinesna, minta masukan dari Bu Tati. Solusi untuk anak yang nggak suka makan daging ayam, hanya suka kulitnya aja, meski sudah dimasak dalam bentuk bagaimanapun. Kata Bu Tati, kita tidak perlu memaksa. Gimana jika sampai besar punya mindset nggak enak atau nggak suka? Nah, bagaimana tuh Bu Dokter katanya? Oke. Ya berarti anaknya atau putra ini tidak suka daging ayam. Suka ya. Banyak kulitnya aja katanya Bu. Banyak kulitnya aja. Baik. Ya, memang mungkin pengalaman masa lalu atau sebelumnya dia ada yang kurang menyenangkan mungkin ya. Salah satu kita mesti tahu dulu nih apa background kira-kira penyebabnya gitu ya. Apakah pernah makan ayam terus giginya sakit, atau pernah makan ayam kemudian di tenggorokannya susah nelan gitu ya, atau misalkan memang suka ditakut-takutin atau gimana gitu ya. Jadi kita perlakuan ke setiap anak atau kasus itu beda-beda ya. Jangan lupa juga anak itu biasanya punya sensori kepekaannya beda-beda nih. Ada yang gigian gitu ya,
atau ada yang apa namanya taktil atau di lidahnya itu juga sensitif gitu ya. Nah nanti harus sebetulnya sih harus lebih banyak digali dulu ya. Tapi kalau misalnya secara umum ya, tadi betul, jangan kita maksa to the point gitu ya. Makan dulu itunya gitu ya. Misalkan kalau nggak dimakan nanti nggak boleh main atau apa gitu. Jangan sampai mengancam-ancam atau memaksa berlebihan ya. Kita ajak ngobrol dulu, ajak kalau anaknya udah rada gede kan udah bisa agak mikir nih ya, kita kasih informasi nih, ini loh, ini tuh vitamin, ini banyak kandungan gizinya, nanti kamu bikin kamu bisa lebih besar, bisa kuat gitu ya. Coba dulu goda dia dengan informasi itu, atau value-nya dia, kesenangan dianya tuh apa. Misalkan dia sukanya tentang kartun apa gitu ya, kita sambung-sambungin nih. Nah, dia idolanya Bobo Boy, misal, oh Bobo Boy makan ayam, Penipin makan ayam gitu loh. Kita kasih contoh gitu yang orang atau figur dia suka itu juga makan ayam, makan dagingnya gitu ya. Kalau belum mau, nggak apa-apa. Hari itu cukup usaha ibu adalah memaparkan dulu informasi gitu ya, atau mencoba menggoda saja dulu. Mungkin sekali, 2 kali, 10 kali pun mungkin belum berhasil, tapi bukan berarti selamanya dia tidak mau, Bu. Ya. Terkadang anak itu ketika tidak disuruh, ketika tidak diminta, justru dia ada timbul keinginan ingin sendiri mencoba gitu ya. Jadi bukan berarti ibu tuh gagal, bukan, belum ya, belum, prosesnya belum nyampe sampai di dalam otaknya meyakini dan menginginkan. Itu sering-sering juga ajak makan bersama, misalkan ibu makan juga sama dia, terus ibu rasa memperlihatkan rasanya tuh enak banget gitu, ibu sampai Beda gitu ya, Bu ya. iya sampai Pengen ya. ya kayak offline lah gitu gitu, karena anak itu mencontoh melihat sekitarnya gitu. Nggak apa-apa kalau dia pertama cuek, ya memang pasti pertama cuek, tapi nanti kesekian kalinya baru mulai ada penasaran. Jadi kita itu sedang membangkitkan penasaran di dalam diri dia dulu. Gitu. Nggak apa-apa kalau belum sampai dia mau menggigit, ya. Apakah dia itu nggak mengunyahnya, gitu ya? Kita nggak tahu, tiap anak itu masing-masing unik ya. Kadang-kadang memang pola pikirnya aja yang belum benar gitu. Mungkin di pikiran dia, kalau daging susah ngunyahnya, atau kalau daging tuh nggak enak gitu ya. Kita coba berbagai cara, apakah si daging itu disuir-suir dulu, dipotong-potong dulu sama bundanya. Itu mungkin Bu Ines. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk penjelasannya. Bagaimana Bunda Zi? Apakah sudah jelas Bunda Zi? Apakah sudah membantu dari keresahan Bunda Zi ini ya? Karena emang anak zaman sekarang tuh Bu lebih suka kulitnya ya, ayam tuh. Iya, karena itu ya menggoda ya, crispy. Iya, mereka kayak enak-enaknya doang Bu. Anak saya juga pernah seperti itu, nggak mau makan dagingnya, tapi sekarang alhamdulillah udah mau. Alhamdulillah ya. Bagaimana Bunda Zi? Apakah sudah terjawab Bunda Zi ya? Sudah cukup ya Bunda Zi ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Dulu ini.
Pertanyaan dari Bunda Rosi ini. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, anak saya ini suka makan, tapi kurang suka sayuran. Jika melihat sayuran seperti melihat hantu. Apakah ada hambatan dalam pertumbuhan? Katanya, Bu. Iya, iya. Melihat hantu langsung kabur gitu, Bu. Mungkin ekspresi nggak suka atau jijik mungkin ya. Ya, anak-anak itu apa ya namanya ya? Dia kan masih dalam tahap eksplorasi gitu. Jadi belum banyak perbendaharaan pengalaman gitu ya tentang sensori gitu. Nah, sayur biasanya nggak suka, anak-anak nggak suka sayur tuh karena sensori di lidah ya di mulutnya itu mungkin aneh gitu ya. Turnya Ya, ya, nggak familiar dia gitu ya. Nah, kita pahami dulu gitu. Tadi saya sempat sebutkan yang lagu diajarkan di TK Al-Kolam itu ya. Saran saya, ibu ini juga tuh belajar juga tuh mamahnya ikut menyanyikan itu di rumah ya, Bu. biar di rumah gitu ya, karena menanamkan kepikiran alam bawah sadar itu ya salah satunya dengan lagu ya, dengan diulang-ulang gitu, dengan keceriaan gitu. Penting untuk sikap bundanya yang kalem dulu ya. Kalau bundanya apa namanya stres gitu ya, apa frustasi gitu, nggak gitu ya, gimana sih gitu ya, itu tuh terbaca oleh diri anak gitu, terbaca dan makin nggak mau gitu si anak gitu ya. Jadi ya kalem aja dulu ya, kita sambil memikirkan strategi sambil berpikir jernih nih, karena kalau misalkan kitanya udah keburu pesimis duluan, udah keburu bad mood ya, Bu ya. Emosi ya gitu, marah-marah gitu tuh udah memperburuk suasana ya, memperburuk situasi gitu ya. Jadi bukan akhir dari segalanya kok anak nggak suka sayur, tapi memang kita perlu tetap mengusahakan, bukan menyerah gitu ya. Nah, contoh-contohnya ya mungkin si sayur itu dicacah-cacah gitu ya, apa namanya, dicampurkan ke misalnya kita bikin nugget, campurkan dengan sayuran ya, brokoli atau wortel gitu ya, sehalus mungkin biar dia nggak sadar gitu kalau itu ada sayurnya gitu ya. Jadi kita jangan maksa secara frontal ya. Lakukan yang cara-cara indirect dulu yang nggak kentara lah sama si anak gitu ya. Atau si sayuran, kalau misalnya anaknya suka yang kriuk-kriuk, sayurnya ditepungin aja biar kriuk gitu ya. Atau misal dengan cerita-cerita berdongeng gitu ya, bahwa oh ini tuh sumber dari kekuatannya superhero loh gitu. Kita jadi kayak anak aja dulu, kita kayak anak kecil yang sama berimajinasi gitu. Jangan menjadi posisi orang dewasa yang mengatur, memerintah gitu. Kadang kita harus menyesuaikan sama ini ya, Bu ya, sama perkembangan anak juga ya, Bu. Usianya tuh di usia 5 tahun, kita dengan bahasa anak ya, Bu ya. Betul. Kalau kita memperkenalkannya dengan ayo makan sayur dulu biar sehat, itu anak kan belum tahu ya, Bu ya, arti sehat itu seperti apa, dan apa sih Bunda, aku nggak mau itu, aku nggak suka gitu, rasanya nggak enak. Jadi gitu ya, Bu ya. Iya, Bu Ines, betul banget ya. Jadi nggak bisa diajak kayak orang dewasa yang menggunakan logika gitu. Nah ini Bu, ada ini Bu, apa namanya,
Ada masukan lagi dari Bunda Zini, Bu. Meski dimasak tak terlihat, terus kemakan pas udah nyampe mulut dia sadar, Bu, dan langsung dikeluarin. Bilang, Bu, ini kok ada daging ayamnya yang nggak aku suka gitu lah, Bu, intinya. Walaupun udah diselipin katanya, Bu, itu gimana, Bu? Iya, iya. Itu berarti Ibu udah progres. Sempet itu si daging itu kontak dengan lidahnya, di mulutnya gitu ya. Berarti dia minimalnya udah ada first impression walaupun belum suka, belum jatuh cinta. Nggak apa-apa, Bu. Ya, ibunya kalem aja. Oh gitu ya. Oh iya kali ke bawah gitu ya. Biarin aja, Tetap Bu. tenang ya, Bu, ya. Pura-pura datar aja, Bu. Ya. Karena kalau kitanya, waduh, tuan dia aku gitu terus merasa bersalah, jangan gitu. Ya, jadi kita jangan merasa bersalah aja bahwa itu effort yang udah bener, udah ibu udah usahakan gitu. Ya, next time. Jadi kita tuh bukan sedang berhadapan sama otak sadar dia ya. Jadi kita harus ingat kita sedang menyelami atau membuat alam bawah sadarnya terpapar aja dulu. Kan lama-lama otak tuh sensorinya jadi terstimulasi gitu. Ya juga ayam tuh kayak gini doang gitu ya. Ditambah juga effort-effort lain nih, misalkan Bunda ajak makan bersama anak lain gitu ya, anak lainnya yang pada mau makan si daging itu gitu ya, atau misalkan si kakaknya disuapin gitu ya, atau anak mau makan pura-pura aja kita nggak mau nyuapin dia kok, nyuapin orang lain, terus orang lainnya enak gitu ya, mantap gitu ya, nanti dia tergoda, Bu. Ya. Tuh ada pesan lagi dari Bunda Rosi. Terima kasih Bu Dokter katanya atas informasi dan solusinya. Sama-sama Bunda. Ya, Masya Allah nggak kerasa Bun, udah jam 2 ini Bunda. Masya Allah nggak kerasa ya. Udah berbincang-bincang. Pintar dengan Bu Dokter, ngobrol-ngobrol seputar ilmu parenting dengan Bunda. Nggak kerasa udah mau jam 2 aja. Oh, 1 menit lagi jam 2. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas berbagi ilmunya dengan kita semua. Jangan bosan-bosan ya Bu ya buat berbagi ilmu dengan saya dan juga bunda-bunda TK Khalifah Al-Qolam dan juga bunda di seluruh Indonesia ya ini ya Bunda. Bunda di seluruh Indonesia ini. Nggak cuma yang sekolah di TK Khalifah Al-Qolam ya Bu ya ini. Bu Ida, halo Bu Ida. Bu Ida baru masuk ini. Bu Ida baru masuk. Kita udah mau selesai Bu Ida. Oh, nanti kan di save ya Bu Guru, Bu Ines. Gimana Bu? Live-nya ke save di IG-nya ya, nanti bisa nonton. Iya, nanti bisa nonton lagi. Ini buat bunda-bunda ya yang baru masuk, yang ketinggalan tadi belum dengar tuh ya penjelasan banyak ilmu-ilmu dari Bu Dokter. Bisa nanti dilihat lagi di postingan TK Khalifah Al-Qolam di Instagram ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya untuk bunda-bunda yang sudah gabung, bunda-bunda yang mau belajar di sini. Dan juga terima kasih untuk Bu Dokter ya yang telah menyempatkan waktunya, yang telah memberikan ilmu-ilmu baiknya kepada kita semua. Semoga Allah berikan keberkahan selalu untuk Bu Dokter ya, Bu Dokter ya. Bu Dokter sehat selalu, sukses dunia akhirat. Kita akhiri dan kita tutup pertemuan podcast hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi sebelum itu lupa deh, Bu Ines mau kasih kesimpulan dulu ya Bu ya. Dari ilmu-ilmu yang udah Bu Ines dengar dari Bu Dokter ya. Kesimpulannya adalah usaha sama dengan hasil. Semakin besar effort kita sebagai orang tua adalah mengenalkan berbagai macam makanan sehat,
maka insya Allah anak akan suka atau ada hasil dari makanan yang kita kenalkan kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa di follow TK Khalifah Al-Qolam ya, dan juga Instagram MHC Cirebon. Buat bunda-bunda yang anaknya belum sekolah, boleh daftarin di TK Khalifah Al-Qolam Bun di sini ya. Pokoknya bunda bisa scroll aja, cari tahu di sini, boleh DM juga, boleh chat juga di WA kita ya Bun ya. Dan juga untuk yang mempunyai permasalahan mengenai kesehatan mental dan psikolog anak ya Bunda, Bunda bisa langsung datang ke klinik MHC Cirebon yang tempatnya di mana Bu Dokter? Di Jalan Brigjen Darsono nomor 10, Bypass ya. Jalan. Samping Tiki. Nah, dekat tuh di situ ya Bunda ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya MHC Cirebon ya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Iya, amin ya Allah. Semoga kita bertemu lagi. Izin keluar ya, Yunis. Terima kasih Bu Dokter. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang sudah di penghujung waktu, sudah selesai ya Bun ya. Nanti kita adain lagi untuk podcast selanjutnya. Dan bunda-bunda boleh pilih temanya mau apa ya. Ini nanti saya kirimkan untuk pollingnya. Polling mau judulnya apa nih gitu, permasalahan-permasalahan yang sedang bunda rasakan ya ke anak-anak bunda itu. Oke Bunda, yuk kita tutup ya Bun ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga berkah ya Bun ilmunya ya Bunda ya. Dadah Bunda. Assalamualaikum.